Ya memang kalau kita lihat apa yang diungkapkan oleh Bambang Wijayanto secara teknis ya dibuka di publik ya bahwa KPU ini sudah punya semacam strategi ya apapun yang sudah direncanakan sangat matang sekali, angka-angka itu sudah semacam settingan semua. Jadi itulah hasilnya. Tapi kita bergembira dalam hal ini keputusan Bawaslu ini kalau tidak salah ya Prof ya menyatakan bahwa hasil kemarin itu adalah TSM. Ya. Nah, karena sudah TSM, jadi kemungkinan salah satu kandidat ini di situ sangat memungkinkan. Karena bukti-bukti sudah di mana-mana bermunculan, apalagi yang lebih detail lagi ada namanya cyber ya. Tim cyber itu dia sebagai guru besar cyber, dia menjelaskan secara detail dan lengkap dan dia akan bertanggungjawabkan baik nasional dia maupun internasional, dia akan kejar terus hasil pemilu ini, dia tidak akan berdiam diri. Ya gitu. Jadi Bib, nah dengan kondisi seperti itu harusnya Jokowi dan resannya ya sudah lempar saja anduk putih, selesai kan? Kalau itu udah kelihatan bro. Oh begitu. Udah kelihatan. Karena kemarin ini juga itu purnawirawan sudah cukup keras itu. Iya, gara-gara purnawirawan begitu keras menyampaikan tentang beberapa poin tuntutan itu. Kan siangnya purnawirawan menyatakan apa namanya itu, kan sorenya kan ada permintaan pertemuan. Jadi kalau boleh kita baca secara politik, kita teropong ya. Wah ini jangan-jangan istana udah apa namanya semacam lempar handuk gitu loh. Tapi masih berusaha juga bagaimana meyakinkan supaya ya kalau ada bahasa yang nakal apa cari selamat. Cari selamat ya. Tapi begini, ada saja hal-hal di kubu rezim ini yang rasanya nggak masuk akal gitu loh. Dulu bansos di depan istana, ya. Sekarang preman diterjunkan dan BEM sudah menyatakan apapun dan siapapun akan kami tabrak. Ya, ini kan kita tidak kehendaki, Prof ya. Iya, betul. Nah, ini hasil pemilu kan sudah ada. Hanya apa namanya cara menghitungnya ini masih anak SD gitu loh. Iya, iya. Gitu. Padahal kan kita sudah banyak profesor, doktor gitu loh. Tapi karena cara ngitung ini cara SD, apa yang dikatakan oleh tim cyber itu bahwa ini bukan orang-orang yang mampu ngitung itu sehingga hasilnya seperti sekarang. Nah, jadi sekarang ini hitungan itu mereka mau bantu nih, ini loh cara ngitungnya benar gitu loh. Ya, mudah-mudahan itu diterima. Dan ini adalah perayaan besar. Iya. Tidak bisa lagi orang bermain-main dengan apapun. Ya. Karena rakyat sudah bergejolak. Nah, jadi sekarang ini sudah tidak ada kata lain lagi kecuali hitung-hitungan ini sudah mulai dibenahi secara total. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini untuk kesekian kalinya saya Al-Fakir Habib Khas dengan Prof Abbas Toha tidak henti-hentinya ya kita menyuarakan peta politik terkini ya terkait dengan gonjang-ganjing, terkait dengan ulah politisi. Pilpres sudah berjalan lancar, tapi hasil dari Pilpres ini menimbulkan kegaduhan politik yang sangat luar biasa. Apalagi kemarin sore kita dikejutkan dengan ada satu pertemuan yang intinya itu membuat gaduh lagi suasana politik. Ya, apa itu Prof kira-kira yang kemarin sore ini? Jadi kemarin sore itu kan ada pertemuan ya Surya Paloh ya tokoh restorasi ketua Partai Nasdem dengan Joko Widodo Presiden
Republik Indonesia. Ya. Hanya saja ada yang membingungkan. Pertama, pihak Joko Widodo mengatakan ini permintaannya Surya Paloh. Sedangkan di bagian sisi Surya Paloh mengatakan bukan, ini permintaan Jokowi. Ini pertama, ya. Nah, bagi kita siapapun yang minta, kita harus mundur ke belakang. Kalau ada upaya meminta ini kan di dalam pendekatan politik itu rangkul dipukul, pukul dirangkul, dan atau ditenggelamkan kan begitu. Sekarang pertemuan ini rasa-rasanya mau merangkul, kekeh hendak lanjut ini. Tapi di balik itu dari nada-nada marwah atau suara serendingnya mengatakan ini rezim sudah mau ya nerimalah asal jangan parah banget ditekannya. Gitu. Ini masih patut dikaji dan kita kan tidak tahu apa yang mereka bicarakan 2 jam. Tapi dalam hal ini sebagai satu partai politik yang dinamis, wajar saja, ya. Walaupun ada komentar PKS ini orang lain yang bicara mengenai pertemuan itu, dan menurut saya itu sah-sah saja. Tetapi dengan satu keyakinan bahwa Surya Paloh ini tidak akan meninggalkan legacy yang jelek untuk dirinya, keluarganya, maupun partai yang dibangunnya, yaitu Nasdem. Nah, karena itu maka 3 partai pengusung ini akan tetap solid, ya, PKS, PKB, ya, dan Nasdem. Nah, ini kita lihat. Nah, kelihatannya adalah terkait dengan proses bisnis pemilu atau pemungutan suara ini. Ya. Nah, di dalam proses pemungutan suara ini jelas kinerja KPU sudah tidak baik atau amburadul. Dan ini bisa masuk ke ranah pidana. Sejak awal, sebelum pemungutan suara, itu DPT itu sudah minta dibetulkan, tidak dibetulkan. Ya, mereka dablek ya? Dablek ini. Nah, kemudian berikutnya muncul quick count. Di sini lebih parah lagi. Paslon 02 melakukan selebrasi, deklarasi kemenangannya. Lah ini apa orang ngerti atau pura-pura enggak ngerti? Uang quick count itu bukan alat untuk legitimasi kok. Bukan alat menentukan keputusan pemenang atau yang kalah, tidak. Ya, hanya melihat tendensi masyarakat itu arahnya kemana, begitu. Hanya itu. Tapi ini dijadikan semacam membuat opini agar berjalan sampai real quick count yang masih digitalisasi, 02 itu menang. Mungkin pengalaman 2019 menarik kok. Kan begitu, 2019 kan gitu, quick count menang, ya udah KPU ikutan aja. Kalau 2019 itu kan begini, sama ya terjadinya. Cuma saat itu ya Agus Maksum sebagai salah pimpinan tim IT-nya memang ke dalam waktu itu ya saya juga mengikuti sebagai tim sukses ya di Satgas saya itu ya yang tadinya saya ditempatkan bersama Fuad Bawazir tapi saya minta untuk dipindah. Terbitkanlah SK-nya oleh Pak Josan. Nah di situ memang agak sulit, walaupun kita tahu ya enggak Prabowo itu menang waktu itu, yang lalu ya. Tapi dibawa kemanapun akan sulit karena tidak ada dukungan data yang terjadi di lapangan itu yang beda dengan kondisi sekarang. Kalau kondisi sekarang itu C1 hasil istilahnya, itu ada di sekitar 700.000 saksi. Nah ini sedang dikumpulkan terus, diuploadin, ya. Kalau diupload, dimasukkan ke
sirekapnya KPU, apapun yang dimasukkan dia muter sana muter sini, tapi tetap mempertahankan nilai ya 02 itu di atas 55. Ya memang kalau kita lihat apa yang diungkapkan oleh Bambang Wijayanto secara teknis ya dibuka di publik ya, bahwa KPU ini sudah punya semacam strategi ya, apapun yang sudah direncanakan sangat matang sekali. Angka-angka itu sudah semacam settingan semua. Jadi itulah hasilnya. Tapi kita bergembira dalam hal ini keputusan Bawaslu ini kalau tidak salah ya, Prof ya, menyatakan bahwa hasil kemarin itu adalah TSM. Ya. Nah, karena sudah TSM, jadi kemungkinan salah satu kandidat ini di situ sangat memungkinkan. Karena bukti-bukti sudah di mana-mana bermunculan, apalagi yang lebih detail lagi ada namanya cyber ya. Tim cyber itu dia sebagai guru besar cyber, dia menjelaskan secara detail dan lengkap, dan dia akan bertanggungjawabkan baik nasional dia maupun internasional. Dia akan kejar terus hasil pemilu ini. Dia tidak akan berdiam diri. Iya, gitu. Jadi Bib, nah dengan kondisi seperti itu harusnya Jokowi dan Rezannya ya sudah lempar saja anduk putih, selesai kan? Kalau itu udah kelihatan, Bro. Oh begitu. Udah kelihatan. Karena kemarin ini juga itu Purnawirawan sudah cukup keras itu. Iya, gara-gara Purnawirawan begitu keras menyampaikan tentang beberapa poin tuntutan itu. Kan siangnya Purnawirawan menyatakan apa namanya itu, kan sorenya kan ada permintaan pertemuan. Jadi kalau boleh kita baca secara politik, kita teropong ya. Wah, ini jangan-jangan istana udah apa namanya semacam lempar handuk gitu loh. Tapi masih berusaha juga bagaimana meyakinkan supaya ya kalau ada bahasa yang nakal apa, cari selamat. Cari selamat. Ya, tapi begini, ada saja hal-hal di kubu rezim ini yang rasanya nggak masuk akal gitu loh. Dulu bansos di depan istana, ya. Sekarang preman diterjunkan. Oh gitu. Lah berhadapan dengan kokam, berhadapan dengan pemuda Pancasila ya. Dan seingat saya yang ngeliatin cincinnya itu dulu di Tanah Abang udah babak belur itu. Apalagi sekarang barisan ini kuat sekali. Dan BEM sudah menyatakan apapun dan siapapun akan kami tabrak. Ya, ini kan kita tidak kehendaki, Prof ya. Iya, betul. Nah, ini hasil pemilu kan sudah ada. Hanya cara menghitungnya ini masih anak SD gitu loh. Iya. Gitu. Padahal kan kita sudah banyak profesor, doktor gitu loh. Tapi karena cara ngitung ini anak SD, apa yang dikatakan oleh tim cyber itu, bahwa ini bukan orang-orang yang mampu ngitung itu, sehingga hasilnya seperti sekarang. Nah, jadi sekarang ini hitungan itu mereka mau bantu nih, ini loh cara ngitungnya benar gitu loh. Ya, mudah-mudahan itu diterima. Dan karena itu ya tentu ya Bawaslu atau KPU wajib mengumumkan ya enggak Amin sebagai kontestan pemenang paslon untuk jangan dulu menang, Prof. Kan buktikan dulu. Kan kemenangan itu kan otomatis. Kalau sudah pemilu ini hasilnya apa adanya, minimal, Prof, kita ini puas, Prof. Siapapun menangnya kita tuh puas kalau itu sudah terungkap secara jujur. Jadi begini, yang dikatakan puas itu juga belum jaminan, Bi. Yang jaminannya adalah legitimate sesuai konstitusi dan sah. Nah, itu. Nah, siapapun menang kita nggak pusing. Ya. Mau menang ini, mau menang kita nggak pusing. Kita memang berharap, Prof, yang menang orang yang terbaik, ya. Yang terbaik pasangan 01. Ya, saya pusing juga, Bib. Sok saya lihat kandidatnya paslon yang saya dukung sejak jauh sebelumnya saya kenal yang bersangkutan. Ya enggak? Artinya perilaku politiknya, perilaku ekonominya, perilaku religiusnya, perilaku intelektual. Itu udah apa, Prof? Saya aja bikin dua buku. Sampai 2 buku. Juga ada buku juga. Ya, jadi udah kita kuliti semua itu. Makanya kan kita dukung. Secara profesional kita dukung karena memang kemampuan tadi. Tetapi ini juga didukung oleh kemauan rakyat, Prof. Rakyat yang begitu begagap gempita mengawal hasil pemilu. Jadi lucu juga. Ya enggak? Paslon 02 enggak tahu dari mana
muncullah susunan kabinetnya. Ternyata kemarin saya lihat dari paslon 01 Amin muncul juga. Oh, Kan enggak, begitu. itu kerjaan orang iseng, Bro. Tapi saya baca yang duduk di situ ya 90% itu mereka memiliki kompetensi untuk menduduki itu. Udah Karena itu, saya kenal. Itu nggak usah Prof, nggak usah ditelaah itu. Nggak usah ditelah. Itu udah jelas. Jadi yang perlu kita tetapkan adalah bagaimana mengawal hasil ini dulu. Ya, kalau hasilnya kalau kan begini, Kapten sudah minta yang pejuang-pejuang, ya. Kalau nggak salah 800.000 saksi dari seluruh Indonesia. Jadi pejuang perubahan itu kumpul, bukan relawan lagi, pejuang perubahan itu kumpul. Ya. Bawa itu data. Ya. Sementara itu data juga sudah jalan. Ya saya tidak sebutkan lah beberapa tempat saya datang, saya lihat mereka bekerja luar biasa, siang malam mereka bekerja, ya menginputkan dengan aplikasi yang ada, yang terakhir itu 1amin.id. Nah, gitu. Itu semua bisa dimasukkan ke sana. Langsung muncul itu. Sambil ngobrol, Pop, kopinya ini kayaknya perlu diminum juga nih. Iya, tapi ini Habib sengaja ngeliatin pasangan paslon 1. Iya, ini kreatif. Ini namanya kopi hangat. Ya. Di hati yang hangat juga nih, Bro. Iya, betul. Ya, karena kita berharap pemilu ini jurdil. Wajib jurdil. Dan ini adalah perayaan besar. Iya. Tidak bisa lagi orang bermain-main dengan apapun. Ya. Karena rakyat sudah bergejolak. Iya, apa mau jadi Trump? Trump aja di penjara kok. Nah, jadi sekarang ini sudah tidak ada kata lain lagi kecuali hitung-hitungan ini sudah mulai dibenahi secara total. Hentikan hasil quick count yang tayang terus tiap hari di TV. Itu yang bikin orang gundah. Nah, itu nanti semua yang terkait ini itu harus diberikan efek jerah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Iya, boleh silakan tampilkan itu real count per hari, per jam nggak apa-apa. Tapi kalau hasil quick count sudah jelas-jelas telah terbukti dengan sah dan meyakinkan, banyak orang yang bicara, banyak ahli yang bicara, apalagi Bawaslu sudah menyatakan ini TSM. Apa sih, Bro? TSM itu apa sih? Terstruktur, sistematif, dan masif. Oh, gitu. Artinya masif itu luas, bergerak semua. Sistematis itu terencana bagi. Terstruktur itu artinya sebagai suatu organisasi itu bisa dibuatkan gambaran kegiatannya. Berarti ada komandonya. Gitu. Dan ada komandonya. Iya, ada. Gitu, ya. Jadi ini makin hari makin bagus, ya. Artinya yang namanya gate ini, ya. Dulu kan, ya ada Bill Gates, ya. Itu kan tokoh, ya. Tapi ada lagi di Amerika itu, ya. Ini jangan-jangan quick count gate. Ya kan? Kita kan nggak kepengen dengan kisi gate, kan karena beda gitu. Quick count gate jadi tingkat kisi gate. Oh, kisi gate. Iya kan? Bisa jadi kan? Bisa. Karena gara-gara ini yang jadi bikin ramai. Tapi ini bagus, Bib. Saya sebagai orang kampus, ya, sebagai aktivis LSM, sebagai mantan birokrat di BUMN, juga sebagai dosen, ya, sama dengan Berdudin. Ini bagus untuk bahan disertasi. Ya, perlu didalami ini apa dan kenapanya dari beberapa angle, dari segi perilaku anak bangsa, dari angle good governance. Saya lebih cenderung bukan ke disertasi, Prof. Saya lebih cenderung nanti untuk perubahan nanti anggota DPR ke depan. Ini pengalaman yang lalu ini menjadi satu presiden, ya. Apa yang punya terjadi, ya, selama 10 tahun terakhir kan menjadi satu bahan kajian khusus untuk anggota DPR. Iya, jadi nanti ini tentu akan diramu, dibuat kurikulum silabinya, dibuat RPS-nya nanti, dan akan menjadi pembekalan di Lemhanas. Mau lagi
Sesko dimanapun dan juga di FISIP ya dan dimanapun ini harus ditumbuh kembangkan. Jadi namanya kesadaran politik itu harus ditumbuh kembangkan. Prof, ada yang menarik, Prof. Setelah gunjang-ganjing ramai di medsos tentang pertemuan kemarin sore, Ya. tadi pagi saya nonton di TV, Prof. Muncul Presiden Jokowi. Ya. Dia menjelaskan. Apa itu penjelasannya? Wah, itu juga menarik juga. Saya mau menjadi jembatan katanya. Gitu. Jembatan kemana ini? Nah ini yang saya tanya, saya juga bingung untuk menjadi jembatan untuk semua. Uang kalau jembatan tuh yang paling top tuh jembatan Shirathul Mustaqim, nggak lewat beliau dengan kelakuannya udah nggak lewat. Baru mau begini aja langsung dipegang sama malaikat. Itu enggak, apalagi mau minum di apa namanya di danaunya itu apa Rasulullah itu. Makanya jadi menarik tadi, dibilang dia mau sebagai jembatan. Ya kita bersyukur, Prof, ya. Kita bersyukur apabila statementnya beliau itu betul-betul menjadi jembatan. Ini jembatan untuk menyelamatkan bangsa dan negara, itu yang paling benar. Ya, kan jembatan sudah banyak. Beliau ke Jogja. Enggak, artinya pertemuan itu. Iya. Poinnya dibilang dia mau menjadi sebagai jembatan. Nah, kemananya dia sayang tidak dijelaskan. Coba kita jelaskan aja. Kalau feeling saya ini, katanya untuk semua rakyat, untuk semua partai. Artinya apa? Setelah uji coba nih, Prof, ya. Kan uji coba nih. Coba begini. Terakhir bikin apa namanya kejutan Pikon tadi kan. Nah, ternyata gejolak dari masyarakat yang nggak main-main. Ya, gitu. ada juga jembatan kan ke Jogja mau ketemu. Ya dah. Putra Mahkota juga mau ketemu, ya enggak sama Anies. Betul. Kan jembatannya nggak jalan-jalan. Tapi yang bikin sakit jantung, Prof, yang bikin sakit jantung yang betul-betul rasanya menggegar, apa, Prof? Tahu nggak, Prof? Apa itu? Waduh, masa nggak ngikuti, Prof? Itu 200 jenderal berkumpul, Ya, bikin kan? statement yang tajam sekali. Ya. Itu yang kita belum pernah terjadi, Dok, Prof. Dari mulai zaman merdeka sampai detik ini saya baru kali ini merasakan begitu apa namanya protes dari ratusan jenderal dari mulai bintang 4 sampai itu mereka berkumpul memberikan suatu pernyataan sikap terang-terangan. Ini kan yang bikin kita prihatin gitu loh. Nah, apakah masih belum cukup? Iya, jadi ini begini. Pertanyaan besar kan, apakah masih belum cukup pihak istana? Ratusan jenderal sudah berkumpul secara terbuka disiarkan di seluruh TV. Mereka protes. Ya, ini apa kan, lagi sih, Prof? Kan luar biasa, Bib. Artinya dibandingkan dengan 98, eranya Soeharto, sekarang ini guru besar, rektor, mahasiswa, masyarakat, petani, nelayan, guru bergerak. Nah, sekarang jenderal kumpul juga. Sebetulnya dari sebelumnya sudah berkumpul, sudah memberikan dukungan, tapi mereka juga masih tidak sehangat sekarang, ya karena masih menunggu 14 Februari, ya kan, menunggu Pilpres ini seperti apa. Nah, setelah kejadian Pilpres seperti ini, ada tipu menipu, ya perhitungan muncul di mana-mana, penggelembungan suara yang begitu dahsyat. Nah, mereka marah besar. Itu mereka sudah tidak bisa lagi menyampaikan secara apa namanya akademis, sudah nggak bisa lagi, bahasanya sudah bahasa. Ya, saya senangnya apa ini? Tipu menipu, culas, ya. Itu Ikhlas Bahrawi, staf ahli, ya, Densus 88 juga bicara culas itu, pembohong itu, begitu loh, kenal kan? Ya. Nah, kembali lagi, kalau pernyataan dari Bawaslu, ya, bahwa ini TSM. Jelas dijelaskan juga oleh Ketua Bawaslu sebelumnya, Pak Han itu, beliau menyatakan bahwa kalau sudah TSM ini salah satu apa namanya paslon itu sudah bisa didis dan cukup Bawaslu, tidak perlu dibawa ke MK. Bawaslu segera ini memdis itu bisa. Jadi nggak usah pakai panjang-panjang gitu, karena jelas-jelas sudah TSM. Nah, ini berani nggak nih Bawaslu ini? Jangan-jangan diintimidasi. Udah menyatakan TSM kok. Sudah. Bukan nggak berani, udah berani. Udah berani bagiannya. Iya. Nah, makanya Ketua Bawaslu yang sebelumnya menyatakan kalau betul ini sudah TSM, sudah didis aja yang melakukan itu.
Jadi nggak usah pakai repot-repot lagi. Yalah, Gitu. mudah-mudahan kita berdoa ada keberanian ya dari wazir untuk melakukan TSM sudah diberitahu, tinggal mendiskualifikasi. Iya. Dan kemudian berikut adalah menghitung dengan benar ya. Diawasi begitu kan. Iya. Nah, tentu dari hitungan tim IT-nya Amin itu sudah jelas yang lebih dari 50 itu adalah Amin. Lebih daripada Ya 50. sekarang ini yang lagi dikumpulkan C1, Iya betul. yang hard copy, ya kan? Itu kan yang apa Iya namanya? manual itu. Manual. Itu manual berjenjang itu kan yang menjadi bukti Betul. terakhir kan? Ya ada pleno kecamatan yang sekarang disuruh tunda Nah, lagi. itu yang harus dikawal ketat gitu loh. Kalau hitungan yang Oh iya sirekap segala macam apa itu udah lupakan ya, saja. kemarin udah. kan di Cianjur itu yang ibu-ibu punya itu mobilnya dibakar. Untuk selamat itu C1-nya. Iya, makanya kayak gini, yang hal-hal seperti ini kan jangan sampai terjadi ke apa namanya gejolak sosial yang luar biasa. Mumpung ini belum terjadi, ya kan? Iya. Banyak orang sudah bicara, Bawaslu sudah bicara, ini sudah bicara. Apa sih lagi yang ditunggu? Kan gitu, Bro. Ya. Ya kan? Ya. Sudah sewajarnya kita tutup lembaran ini. Jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Ya, Banyak sekali sudah mengingatkan. jadi kita juga sudah capek dan letih juga. Enggak ini juga, ya. saya nggak capek-capek. Enggak capek. Nggak ada capek. So, berikutnya kita akan bicara tentang visi Amin, 8 jalur itu yang akan kita ikuti sebagai kontrol ya. Prof, Khas dan Peace Channel akan mengawal Republik ini. Kita akan kawal, siapapun yang menang kita akan kawal. Terus kita berpartisipasi. Selagi umur ada di badan, kita akan terus mengudara, Prof. Kita tidak ada batasannya. Karena kita pengen bangsa ini maju, bangsa ini hebat, semua rakyat itu bahagia, ya. Pemimpin yang terpilih itu betul-betul pemimpin yang betul-betul dikehendaki oleh rakyat, ya. Itu yang kita harapkan. Ya, gitu. Kita tidak mengharap apapun juga kecuali kepengen bangsa ini berubah dari buruk ke yang baik. Perubahan ya, semoga Bib, karena apa? Doa saudara-saudara kita di Palestina ya, dan tokoh-tokoh agama di dunia mengatakan insya Allah ya, kita itu ya umat Islam akan bangkit dari timur, bangkit dalam pengertian piagam Madinah, di mana hidup bersama dengan agama-agama lain, etnis lain dan sebagainya. Dan ini lucunya Rusia ngumpulkan ini, ya Rusia ngumpulkan ini. Kelompok-kelompok ini, negara ini terkait dengan masalah ini. Nah, jadi ya tentu Rusia juga punya cara pandang, cara melihat dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan ya Allah melihat ya apa yang terjadi di Rusia ini, cukuplah kesengsaraan ya 350 tahun ditambah sekian tahun ditambah 72 tahun ya, nah, tambah yang celaka lagi yang hampir 10 tahun ini ya. Nah, jadi sampai ini staf saya bilang, Pak Abbas ini sih Pak Abbas enggak ngajarin saya korupsi dulu katanya. Ajarin korupsi kan bisa saya bantu Pak Abbas kampanye katanya. Ya betul ini staf saya. Emang Pak Abbas nggak ikut nyalek ke kampanye kan, nggak ikut nyalek kan? Enggak maksudnya dalam kehidupan ini kan saya bilang, saya mau keliling ini. Kalau saya datang ke tempat Anda, bisa isi tangki bensin saya enggak? Insya Allah katanya. Saya lebih dari itu bisa Pak Abbas. Tapi dulu nggak diajarin korupsi saya katanya. Ketawa aja lah. Nah iya. Tapi enggak, saya bangga kok Bib. Saya tinggal sekarang di segitiga emas. Jadi segitiga emas itu bukan hanya di Senen Bib. Di mana segitiga emasnya itu? Yaitu perbatasan Jakarta Selatan, Depok dan Tangsel. Adanya di Khas Channel. Prof, ngomong-ngomong ya. Jadi gonjang-ganjing gara-gara pertemuan kemarin sore kan jadi ramai, ya kan? Timbul spekulasi antara 01 dan 03 ini lagi digoreng nih oleh pihak. Tapi kedengaran nggak Bib? Bahwa ada semacam ya rencana pertemuan ya top pimpinan 01 dengan Amin katanya. Oh iya, itu jelas. Ya, artinya 03. 01. Yang pasti elit-elit atas sekarang dengan kejadian kemarin sekarang berkumpul lagi.
Ya. Terus ini ada perkumpulan yang di level atas terus nih. Ya. Jadi yang di belakang layar ini terus bergerak ya, tapi kita berharap ya gerakan di belakang layar ini betul-betul buat apa namanya, buat nusa dan bangsa lah. Ya, jadi memang kadang-kadang ada pertemuan-pertemuan seperti itu mesti begitu keluar itu diumumkan apa adanya kan gitu kan, jadi enak kan. Oh tadi kita bahas ini terbuka lah sedikit gitu loh. Kalau emang negosiasi ya negosiasi gitu loh. Jadi nggak jadi nambah kegaduhan kan gitu kan, timbul suudon sana sini gitu loh. Ini yang kita khawatirkan. Tapi saya yakin, Prof yakin nggak sih Prof? Surya Paloh masih seperti yang dituduh? Sangat. Soalnya beliau itu ya generasinya termasuk yang istimewa itu, yang berhasil sebagai politisi dan sebagai pebisnis. Dulu generasi dia kan ada beliau, Surya Paloh, ada Peter Gonta ya. Kemudian kalau yang seniornya yang berbisnis juga ada Kosmas ya. Yang tidak berbisnis itu Eki Syahrudin. Enggak, maksudnya ya artinya sikap dia itu saya pelajari lama. Dia keras menjaga nama baik pribadi, apalagi keluarganya, dan kemudian dia sudah memberi jalan kepada anaknya untuk tampil dalam dunia politik. Jadi tidak akan dia meninggalkan legacy yang jelek ya dengan melakukan sesuatu. Ya, saya juga punya pendapat hal yang sama ya, karena dari awal-awal itu memang semua banyak pendapat itu meragukan keseriusan atau apa dukungan penuh dari Nasdem ini gitu loh. Pertemuan kemarin itu wah ini seakan-akan semacam ada lobby lagi, ada semacam bagi-bagi kue gitu loh. Ya jadi ini Bib, bagi Surya Paloh demikian, bagi Caimin juga keteguhan hatinya jelas, karena dia ingin mengembalikan marwah pendiri-pendiri Nahdliyin, yaitu Hasyim Asy'ari dan saudara-saudaranya itu, bahwa kami bisa satu. Nah, kami bisa bersatu. Ya, kami bisa bersatu. Iya, dan kemudian yang sekarang yang menyedihkan saya, ini ada dua nih tokoh lama yang saya tahu, Khofifah. Ya itulah, habis manis sepah dibuang, manisnya cuma sekelebet aja, hanya sampai dengan statement yang menyamakan Gibran dengan lingkungannya sahabat Rasulullah. Masya Allah ya, seperti dulu juga ada di ICMI seorang doktor gagah bagus apa, langsung karena salah statement, salah langkah langsung tenggelam, tidak muncul sama saya. Gak usah saya sebut nama aja lah. Tapi ini yang membuat ini Khofifah ini ya ampun, pada ya sebetulnya masih bisa comeback lagi lah dia. So, bagaimanapun juga Allah Maha Tahu. Enggak, saking semangatnya Prof. Apa? Saking semangatnya. Orang kalau sudah sangat mendewakan seseorang itu kan sangat berlebihan gitu loh. Sampai lupa gitu loh. Slip tank ya. Ya kan bisa kan? Oh bisa ya, kita anggaplah slip tank. Gitu ya. Sebab beliau itu kan ya Husnul Maria, Khofifah, terus satu lagi yang saya bilang itu tadi ya, itu karena masalah bisnis ya. Kemudian terjadi itu. Jadi ya Bib, saya rasa cukup bahasa komunikasi kita kepada netizen bisa diterima dan ditangkap dengan baik. Ya, kita tidak memprovok, kita hanya menyampaikan apa yang kita lihat, kita coba telaah, kemudian barangkali beberapa bagian kita simpulkan. Kemudian tentu masyarakatlah yang lebih tahu untuk menyimpulnya sesuai sudut pandang mereka dan artinya arsip yang ada pada diri mereka sendiri. Gitu, Bib. Kami akan cuma menyampaikan, ya. Netizen lah yang menyimpulkan ya. Betul. Insya Allah nawaitu kami tidak lain untuk kebaikan bangsa dan negara ya. Karena jangan sampai negara ini pecah belah gara-gara segelintir orang sehingga membuat bangsa ini mundur ke belakang ya. Kita tidak mau mundur ya, karena mundur tidak baik. Jadi kita bersabar, tunggulah hasil hitungan manual ya. Nah, sambil nunggu hitungan manual ya, kita juga berharap ya, elit-elit politik ya berhentilah bersilat lidah ya. Karena kalau semakin hari bersilat lidah, kegaduhan kan tidak akan berhenti. Iya, karena kalau bersilat itu, kalau di sinema atau film pendek, itu namanya silat kungfu. Kalau di Jawa Barat, Cimande. Kalau di Minangkabau, Basile. Basile. Jadi silat lidah itu, ya sudahlah.
Nah, cuma jangan lupa kita berharap dengan cara cantik dan terhormat Pak Jokowi dan rezimnya melemparkan handuk yang hanya diketahui oleh pihak Amin. Oh gitu. Kita nggak usah tahu. Oh gitu ya. Jadi anduk udah dilempar nih. Hah? Aduh, asik minum kopi sore dengan Prof. Abbas Tohani luar biasa. Terasa semakin sedap dengan bisik-bisiknya, dengan bisik-bisik obrolan yang insya Allah isinya daging semua ya Prof ya. Iya. Baiklah, kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus Peace dan Hak Channel, juga polling ya, jejak pendapat yang hampir tiap hari muncul di medsos, bermanfaat buat kita. Telah ya Prof ya. Ya. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.